105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Selamat hari Rabu Sobat Fox. Ketemu lagi sama gue di SOS di Let's Talk With malam hari ini ya. Dan tentu saja kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu-tamu yang luar biasa dari satu komunitas. Dan ini ya mungkin karena hari ibu itu tanggal 22 Desember ya. Kita mendekati hari ibu dan ini juga tentu saja kita akan ngobrol-ngobrol tentang kegiatan dari ibu-ibu yang positif pastinya. Karena kalau di Let's Talk With pasti kita ngomongin kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Nah, malam hari ini Sobat Fox kita udah barengan sama dua orang tamu kita dan mereka ini adalah dari ayobun.id. Betul sekali. Sugeng Dalu, selamat malam dari ayobun.id. Kita kenalan dulu mungkin ya. Ini yang pertama bersama dengan Ibu siapa? Saya Herlin. Ibu Herlin ya. Iya. Panggilnya Ibu karena Ayobun ini ya. Iya, kita udah ibu-ibu juga soalnya. Oh, udah ibu juga ya. Iya. Oke, Bu Herlin ya. Iya, betul. Apa kabar Bu, sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Keluarga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga ya. Iya. Ini walaupun cuaca seperti ini tapi kondisi kesehatan tetap Insya Allah terjaga. Insya Allah terjaga, amin. Dan ini yang kedua sama Ibu siapa nih ya? Dengan Desi. Oh, Ibu Desi. Selamat datang Ibu Desi. Ya, terima kasih sudah mengundang kami. Sama-sama Ibu. Senang sekali akhirnya juga ini ibu-ibu ini yang luar biasa ini bisa ada waktu ngobrol-ngobrol bareng di Fox Radio Jogja di Let's Talk With malam hari ini. Ya, Bu Herlin, Ibu Desi ini kita mau nanya nih sebenarnya. Tapi sebelumnya ya, kalau Bu Herlin sama Bu Desi ini founder kah dari Ayobun atau penggiatnya atau penggeraknya gitu misalnya? Foundernya dari Mbak Herlin. Oke, Bu Herlin, Bu Herlin. Dibilang founder ya karena kemarin tapi memang tidak sendirian. Jadi sebenarnya juga kita digandeng yang namanya Xperia. Jadi dari situ kebetulan saya udah berapa tahun ya, hampir 20 tahun bekerja di sebuah perusahaan. Oke. Jadi sebuah karyawati, seorang karyawati gitu ya. Resign dan kemudian ada waktu untuk mulai berkomunitas dengan teman-teman di Ayobun gitu. Jadi ya bersama dengan teman-teman membentuk Ayobun ini ya. Ini kalau Bu Desi nih, Bu Desi. Kalau Mbak Herlin pengalamannya lebih banyak ya, sudah berapa puluh tahun juga jadi ibu-ibu. Kalau saya kan baru gitu kan. Saya baru, jadi kita saling bertukar info aja sih. Jadi gimana kita berkomunitas dengan emak-emak yang angkatan sekarang dan yang sudah berpengalaman. Jadi apa sih yang cocok bisa kita kelola untuk teman-teman komunitas itu. Ya benar, dan ini juga tentu saja konsernya fokusnya teman-teman itu adalah ibu-ibu ini ya. Ada berapa nih anggotanya Ayobun? Wah, karena kita itu online ya sebenarnya juga kita secara sosial media juga udah banyak ya kegiatan kita. Kalau setiap ada event ada sekitar 50 bunda-bunda yang bergabung itu selalu ada. Oh ya? Gitu. Ya. Luar biasa seberapa ramainya itu pasti ya. Ramai banget sih. Meriah sekali nih pasti ya perkumpulan ini ya. Dan ini jadi misalnya Ayobun ini sebenarnya nih Ayobun ini apa sih, Bu? Jadi Ayobun itu sebenarnya adalah berawal dari bukan keprihatinan, kepedulian kita gitu kan, bahwa keluarga yang sehat, keluarga itu pasti berasal dari awalnya pasti emak-emak dulu nih. Iya kan, emak-emak dulu. Keluarga yang sehat itu berasal atau berawal dari ibu-ibunya. Iya, kan kalau kata pepatah katanya ibu-ibu di rumah itu ya menteri keuangan, ya menteri kabeh pokoknya. Nah, terus anak-anak itu katanya children see, children do. Dia melakukan apa yang dilihat gitu kan. Jadi kita sih berharapnya ketika kita menggandeng emak-emak dan bisa memberikan contoh yang baik, itu juga memberikan contoh baik untuk anak-anak dan lingkungan sekitar. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang sambat, aduh anakku kok nggak pernah mau makan sayur ya? Iya. Tak tanyain lah, ibunya setiap hari makan apa? Ibunya padahal tiap hari jajannya seblak sama es teh jumbo. Ya pantesan anaknya jadi nggak suka makan sayur gitu ya. Jadi, karena tadi tuh children see, children do. Jadi itu yang kita berusaha dari hal yang paling simpel dulu sih dalam keluarga gitu loh. Iya. Begitu. Dan yang paling simpel tapi menjadi yang pokok ini adalah ibunya, ya kan ya?
satu Mbak Desi. Oke, nah tapi ini juga tentu saja kepedulian dari Bu Herlin ini ya. Iya. Bersama dengan berapa orang Bu waktu itu pertama kali Kalau Ayo Bun ini ada, ya. Awal-awal itu ya kurang lebih 20 sih sebenarnya, 20 orang di launching kita juga bergabung untuk tadi keresahan yang mungkin dirasa, tapi perbedaan zaman tentunya ya. Zaman apa nih? Zaman dari sebagai orang tua di zaman sekarang dan Iya. saya yang udah saya hampir umur 17 nih tahun depan. 17 tahun berkeluarga, 17 tahun anak kedua itu ya. Anak keduanya udah 13 mau 14 nih ya kan. Baik. Dengan yang baru mungkin anaknya 4 tahun, 3 tahun oke. kan tetap ada perbedaan ya. Betul. Dulu dari situ mulailah kita bikin sesuatu yang kita sharingnya lebih gampang, lebih enak karena komunitas itu kan tentunya bisa bikin segala sesuatunya lebih positif kan. Pasti harus kegiatannya memang harus positif, apalagi ini tentang ibu-ibu ini kan ya. Oke, Sobat Fox, ntar kita akan ngobrolin lebih jauh lagi tentang satu komunitas yang keren ini namanya Ayo Bun ya, concernnya terhadap ibu-ibu di segmen kedua. Oke. Dari Pandega Sakti 8 Yogyakarta, let's talk with Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Nah, Sobat Fox, kembali lagi kita bareng sama Ayo Bun. Ini ada dua ibu-ibu yang selalu bersemangat untuk sharing hal-hal yang baik bersama dengan ibu-ibu yang lain, dan mereka berasal dari ayobun.id. Itu adalah Instagramnya ya. Iya, Dia betul. sempat ngulik-ngulik dikit gitu, ngeliat-ngeliat Instagramnya. Belum banyak postingannya, tapi isinya daging semua. Ini nih. Jadi silakan Sobat Fox kalau misalnya mau cek Instagramnya ayobun.id. Bunnya ini pakai D ya. Iya. Ayo Bun, BUND. BUND.id. Di follow aja sekalian karena di situ juga banyak banget info-info keren-kerennya di situ dari ayobun.id, termasuk kegiatannya ya. Dan kali ini masih bareng sama Bu Herlin sama Bu Desi ya. Di Let's Talk with malam hari ini kita lanjutin kembali untuk mengenal lebih jauh dari ayobun.id ini. Tadi udah di-spill dikit ini ceritanya kenapa ada kan Ayobun ini sebuah kepedulian, dan juga ini tentu saja bersama dengan Xperia, bersama dengan Bu Herlin juga. Tapi sebenarnya ini udah ada dari sejak kapan Bu ini ayobun.id ini? Ya, kita kalau untuk launchingnya itu 14 Juli 14 Juli tahun ya. ini. Dan ini juga jadi hari jadinya Ayobun ya, 14 Juli ya. Betul. Oke. Belum satu tahun sih, masih Belum baru satu banget tahun. masih baru sebenarnya kita. banget. Cuman kita ngobrol, kemudian kita menjadi sharing, tempat sharing itu sudah lumayan lama gitu. Iya. Hanya saja kenapa kita tidak merangkul yang lainnya gitu. Jadi salah satu alasannya akhirnya ya kita butuh tempat, kita butuh sebuah nama, kita butuh sebuah komunitas yang nantinya kita bisa jauh lebih berkembang gitu. Namanya Ayobun gitu ya. Ayobun. Pasti itu dari ajakan-ajakan di grup WhatsApp ya. Iya. Ayo Bun, kita mana Bun? Sebenarnya Ngobrol, ya Bun. memang benar sih, kadang-kadang ya Bun kemana? Gitu. Ayo Bun, ayo Bun ngapain gitu kan? Ada arisannya nggak sini Bun? Biasanya kalau ibu-ibu kumpul ketemu terus. Identiknya Arisan ya. arisannya. Arisan, Nah, ya kan? kita kayaknya arisannya arisan ilmu ya. Waduh. Oke, giliran sharing ya Iya, gitu ya. betul. Oke, nah ini tapi dari 14 Juli ya. Ini dulu yang menggagas itu berapa orang nih pertama kali gitu dari Ayobun sendiri ini akhirnya. Saya Mbak Desi kita 4 orang sih ya. 4 orang. Empat Dari orang. obrolan 4 orang gitu ya. Iya. Iya.
Jadi ada Ayobun ini. Terus akhirnya kenapa ini? Harus diresmikan dan kapan jadinya dan di mana gitu? Kalau ngomongin tentang prosesnya, kelahirannya ini dari Ayobun ini. Kita pertama kali bikin acara itu 14 Juli di Yogyatorium. Itu juga dijadiin momen. Ya, momen untuk launching. Momen launching waktu itu kita sebenarnya lebih ke sharing sih, lebih ke sharing. Kita di sana ada nutrisionis, ada psikolog anak, ada dokter, kemudian ada dari dinas pemberdayaan wanita ya. Terus kita ada siapa lagi ya waktu itu ya? Beberapa komunitas lain tapi yang Iya, ibu-ibu lah gitu ya. Ada komunitas olahraga, ada influencer tapi, juga. Jadi waktu itu kita perkenalan, kita saling sharing juga kan, maksudnya kita pengen tahu nih pendapatnya emak-emak dari berbagai macam profesi gitu kan. Karena kan ada beberapa keresahan yang juga timbul waktu itu masalah bullying juga kan. Bullying ya. Iya, dan waktu itu juga ada psikolog anak gitu kan. Dari situ kita bisa tahu bahwa beberapa sekolah ternyata sudah memfasilitasi punya psikolog sendiri di sekolah. Tapi masih banyak yang belum. Itu kan juga semoga sih bisa dengan kita sharing jadi kita tahu kan kita harus bertindak seperti apa ketika anak kita dapat tindakan bullying gitu loh. Terus masalah nutrisi juga gitu kan, dan itu ternyata tidak lama setelah itu ada muncul kasus yang gula anak-anak cuci darah, anak-anak diabetes tuh sampai gagal ginjal itu ya. Iya, itu kan berkaitan juga dengan itu. Jadi dari hasil kita kumpul pertama kali dan sharing dengan beberapa ibu-ibu berbagai macam profesi, kita akhirnya tahu ada muncul keresahan-keresahan lain gitu loh. Dan itu semoga dengan komunitas ini, karena banyak profesi, kita bisa saling kenal, bisa saling dapat ilmu gitu sih. Gitu. Itu ya. Dan itu waktu pertama kali dihadiri oleh berapa peserta itu? Ya sekitar 20-an, 20-25 peserta udah itu ya. Ya, jadi kita tapi memang undangan sih sebenarnya, kita masih undang dengan harapan mereka teman-teman bisa sharing di komunitasnya masing-masing atau circle-nya masing-masing untuk bisa gabung dengan kita gitu. Ya, betul. Memang spesifik dulu, khusus dulu gitu ya. Nanti akan menyebar dengan sendirinya gitu ya. Alhamdulillah memang ya cepat ya, secara digital kan kita juga mulai gampang ya, asal dibikinin grup gitu kan kita bisa lebih cepat untuk membangun komunitasnya gitu. Oh gitu ya, berarti ya memang ada WA grupnya gitu katakanlah. Ya, jadi biasanya untuk sharing event kita kan lumayan banyak ya, alhamdulillah lumayan banyak, dan itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk kegiatan-kegiatan bunda-bunda yang pengen bergabung dengan kita. Di WA group itu juga ada diskusi-diskusi gitu nggak sih? Terakhir kita nutrisi ya. Nutrisi. Jadi tentang label pada kemasan makanan. Karena ternyata fun fact-nya itu bukan cuma emak-emak ya, di Indonesia itu masih banyak yang belum peduli untuk membaca label pada kemasan di makanan. Iya. Padahal penting kan? Padahal makanan itu satu bungkus bukan berarti harus dihabiskan semua. Itu ada tulisannya 5 kali penyajian, 6 kali penyajian. Berarti satu bungkus itu ya dimakan 5 kali atau dimakan 3 kali, itu ada gitu loh. Kalau enggak ntar nutrisinya di situ akan jadi berlebihan yang masuk ke betul sekali, gitu, betul sekali. Dan itu yang akhirnya bikin jadi kayak obesitas anak-anak, gula, dan itu masih banyak yang ternyata belum menyadari, cuman sekadar oh ya beli, yaudah oh enak, oh murah. Kadang orang Indonesia ternyata fun fact-nya masih seperti itu. Jadi dan bunda-bunda itu kadang-kadang kalau nggak habis ngomelnya jauh lebih banyak. Kok makanannya nggak dihabisin, udah beli mahal-mahal gitu. Padahal secara kemasan ada aturan yang harus dibaca gitu. Itu makanan kemasan ya. Itu yang paling ingat kalau saya dulu dikenalkan pertama kali sama ibu saya, Mak Amane rantai BTE mati. Beneran BTE ya? Lah BTE tonggone. Tapi percaya aja ya. Ya, percaya aja akhirnya, karena yang ngomong kan ibu ya, pasti akan punya pengaruh ya buat anaknya ya gitu ya. Nggak ada anak yang nggak memperhatikan omongannya orang tua, ibu terutama gitu kan. Oke, nah
akhirnya sudah berjalan 6 bulan ini ya, kurang lebihnya. 6 bulan. 1 semester perjalanannya berkembang dari 4 orang ngobrol, jadi 20 orang, 25 orang yang di acara launchingnya itu. Iya, betul. Terus akhirnya sekarang dalam satu grup WhatsApp udah semakin besar lagi. Betul. Punya agenda rutin nggak sih ini dari ayobun.id? Agenda rutin belum ada sih, mungkin karena kita masih baru dan masih berusaha meraba-raba nih sambil melihat bahwa apa sih yang sekarang ini jadi keprihatinan di tengah-tengah itu. Kalau sampai sekarang kan kita masih memang banyak concernnya nutrisi ya, nutrisi dan kemasan itu. Concernnya di situ. Iya, karena ini berdasarkan pengalaman kita pribadi. Jadi Mbak Herlin pun juga ada temennya yang anaknya gula cuci juga. Iya, masih SD. Dari SD dan SD sudah. Ya hampir kena 4 tahun ya. Itu pengalaman pribadinya Mbak Herlin. Kalau itu di sekitar saya terdekat ya, itu dari lingkungan terdekat ya. Kalau di sekitar saya, kalau ngelihat emak-emak temen sekolah anak tuh yang posting bekal tuh yang bekal sekolah nasi, mie goreng, french fries. Enak semua loh tapi itu. Ya kan? Menarik ya. Karbo semua, gula semua. Nah itu yang sebenarnya antara aduh Bu, udah paling gampang nasi sama telur. Nah kalau misalnya kan beberapa kan pada alasannya aduh pagi nggak sempet kalau masakin bekal yang aneh-aneh, jadi milihnya yang praktis. Padahal sebenarnya telur itu simpel sekali gitu loh. Kamu goreng telur berapa sih, 2 menit selesai. Iya, itu direbus masukin ke magicom selesai gitu. Iya, ngerebus bisa 3 hari sekali kan, masukin kulkas tinggal ngangetin udah bisa. Nah itu hal-hal seperti itu yang masih banyak ibu-ibu belum sadar situ bahwa makan itu nggak cuma sekadar kenyang, tapi harus ada nutrisi yang dipenuhi. Gitu kan. Di sekolah memang sudah diajarkan ada isi piringku atau segala macam, tapi yang dapat pelajaran itu anak-anak, tidak sampai ilmunya ke atau dia tidak bisa memiliki hak prerogatif untuk Bu, maaf ini piringnya belum. Nggak bisa kayak gitu ya. Ibu yang punya apa namanya kuasa atas piring anak-anak itu ya. Iya, betul. Oke, Sobat Fox, semakin menarik nih obrolannya bareng sama Ayobun, dan ntar akan kita lanjutin lagi. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Kembali lagi nih Sobat Fox di Let's Talk With malam hari ini bareng sama Ayobun yang sudah berbagi tadi tentang ceritanya, awal mulanya seperti apa dan apa yang udah dilakukan sama Ayobun dengan kegelisahannya. Dan ini salah satu bentuk kepedulian pastinya untuk ibu-ibu, karena tadi itu ya, ini ibu-ibu adalah mungkin core-nya dari keluarga. Nanti apa yang menjadi sabda dari ibu-ibu ini akan dilaksanakan oleh satu rumah, gitu kan ya. Belum nanti kegiatan memanage rumah tangga, belum untuk mendidik anak, menyiapkan juga tentu saja nutrisi untuk anak dan sebagainya. Ternyata ibu punya peran penting sekali. Dan ini Ayobun ini membantu juga tentu saja peduli sama ibu-ibu untuk mendapatkan informasi untuk juga kemajuan dan juga tentu saja keluarganya gitu kan ya, dari keluarga masing-masing gitu. Nah kalau ngomongin tentang arisan, lu kok arisan? Gak ada ya, ini gak ada, belum ada mungkin ya. Itu juga belum ini, tidak ada ide untuk arisan. Waduh. Aku selalu kebawa ibu-ibu, oke arisan berarti. Image-nya kayak gitu, tapi ini ternyata beda ya. Ini ibu-ibu punya kegiatan yang berbeda. Touring mungkin motor nggak ada ya? Masuk angin nanti. Nanti mau rame-rame rating kanan belok kiri gitu kan kayak. Ya benar. Ayobun ini pasti punya kegiatan-kegiatan yang lain ya. Kalau tadi concern tentang nutrisi anak, akhirnya ngomongin tentang apa namanya? Baca kemasan. Baca kandungan nutrisi yang ada di kemasan. Terus juga tentang sarapan tadi itu. Terus juga mungkin dari akhirnya melihat di sekitar bahwa ada banyak putra-putri yang mungkin masih
salah mungkin ya, kurang tepat yang efeknya mungkin bisa sampai fatal. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang lain di Ayobun gitu ada lagi nggak sih? Ada banyak sih. Banyak pasti ya kan ya. Jadi sebenarnya setiap kegiatan kita kalau tadi yang rutin apa sih? Memang kadang-kadang kita tiba-tiba ada ide, terus yuk kita bikin gitu ya. Jadi memang sangat sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman di komunitas ini kan tidak mesti ibu yang tidak bekerja atau ibu bekerja gitu. Kita memang yang penting bunda-bunda yang memang concernnya ke keluarga dan anak-anak. Jadi beberapa event kita ada dulu kita pernah ngadain salah satu olahraga yang lagi hits ya, namanya Ponfit gitu. Nah itu salah satunya itu ramai banget itu, bunda-bundanya banyak banget itu, melebihi bunda-bundanya kita. Nah itu salah satu kayak stress release-nya bunda-bunda untuk tetap sehat gitu ya. Nah itu juga kebetulan jadi salah satu olahraga yang lagi hits pada masanya sekarang ini kan. Terus sekaligus buat ngenalin Ayobun ini ya. Iya betul, itu salah satu kegiatan kita. Nah kita masih diajak juga sih, ada beberapa kegiatan lain dari Xperia yang kemudian kita juga ikut gitu ya. Salah satunya kemarin teman-teman yang pengen ningkatin skillnya dari sisi nanti kalau ternyata di rumah masih bisa menjalankan kegiatan lainnya. Kemarin itu ada ekoprint ya, kemudian ada juga bikin kerajinan gitu ya, sebenarnya yang juga berdaya jual juga gitu. Nah, yang terakhir kita juga ada acara nih yang kaitannya dengan kayak untuk kesehatan ya. Jadi kesehatan ibu. Jadi ibu itu kan juga pasti di rumah dengan berbagai kegiatannya, terutama mungkin ibu bekerja dan kemudian dia mengatur rumah. Nah itu juga ada event-event seperti nanti kita kayak jalan bersama, kayak kita ya sekedar bentuk arisan yang kita bentuknya kesehatan gitu ya. Aktivitas fisik mungkin seperti itu juga ya. Jadi karena kesehatan itu kan nggak melulu tentang makanan, nggak melulu tentang olahraga, tapi juga secara emosional tuh juga include di situ gitu. Itu yang berusaha kita fasilitasi di Ayobun sih. Jadi membiasakan ibu-ibu untuk jangan malas bergerak. Ya kan, jangan malas bergerak. Hal paling simpel apa? Jalan, gitu ya. Terus kita yang lagi happening nih, Ponfit nih. Kalau yang ibu-ibu masih muda kan seneng nih sama yang hal baru kan, olahraga baru. Yuk kita Ponfit bareng-bareng sambil kenalan gitu kan. Terus kita memfasilitasi itu juga. Terus ada kegiatan yaitu yang istilahnya handicraft gitu. Itu kan bisa juga untuk yaitu stress release. Jadi di rumah mungkin stres nih yang anaknya berhadapan dengan anak 24 jam itu kan stres banget. Mungkin pas anaknya tidur dia bisa ngutak-ngatik apa, ujung-ujungnya bisa jadi duit kan. Jadi itu yang berusaha kita fasilitasi sih ke emak-emak yang ada gitu. Walaupun kadang-kadang kalau acara ada event jalan itu sambil bener-bener ngobrol di jalan dan jajannya lebih banyak loh. Jadi bawaannya tuh aduh ini udah jalan masih berapa kilo nih gitu, jajannya udah banyak gitu. Jadi nggak finish. Iya. Pampul apa ini? Belok dulu, belanja dulu gitu ya. Tapi memang beneran kalau sama bunda-bunda itu ngobrolnya nggak akan ada habisnya sih. Iya, jadi memang ceritanya dari nggak ada bahasa, kalau kita biasa ngomong sih nggak ada ratingnya gitu. Tiba-tiba ngomong sana. Ngomong apa? Lihat itu gitu loh. Gitu kan. Dan itu jadi obrolan lagi gitu kan. Jadi obrolan yang tadi tuh habis ngobrolin apa kayaknya random banget gitu ya. Tapi ternyata itu salah satu yang setelah kita ketemu, setelah kita ngobrol jadi lebih nyaman gitu. Kayak kita ada suasana baru gitu ya. Betul. Dan itu juga memperkuat tadi tuh ya antar satu komunitasnya di situ juga ya pastinya gitu ya. Bener. Tapi menarik loh ini bahwa yang diperhatikan nggak cuma kesehatan secara fisik, asupan tadi, tapi juga mentalnya juga di situ ya. Karena tadi ceritanya dari Bu Herlin kan
bahwa yang ada di sini ternyata ada juga yang ibu-ibu tadi udah senior. Iya, betul. Berpengalaman di bidangnya, menangani 2 anak gitu sampai udah SMP gitu kan. Sama ada yang bunda-bunda baru juga. Iya. Yang nyubi-nyubi masih Iya. amatir-amatir gitu ya. Iya, yang kadang aku lihatnya di YouTube nih gitu Iya. kan. Nah, kayak gitu tuh gimana nih, Bu? YouTube. Ya kita sharing aja sih sebenarnya, tapi nggak bisa kita bilang bahwa bentuk bagaimana kita memperlakukan anak itu ada pakemnya, itu kan nggak bisa ya. Jadi setiap orang tua itu kan nggak cuma ibu aja, tetap ada ayah. Ya, jadi peranan 2 ini akan mempengaruhi sebenarnya. Jadi bagaimana pola asuhnya kayak gitu. Bagi saya mungkin cocok, mungkin bagi yang lainnya kurang pas gitu. Jadi tidak ada yang salah, hanya saja kita cari yang mendekati lah, mendekati saling ngingetin gitu ya. Jadinya nggak semuanya pasti salah sih atau nggak pas gitu. Cuman memang belum sesuai aja. Belum sesuai aja. Ya, karena tadi itu sangat custom untuk sebuah keluarga itu sendiri. Iya, benar-benar. Nah, kemarin itu kita sempet ya waktu di satu event, salah satu psikolog kita kebetulan kita ketemu sama psikolog itu, dia menyampaikan bahwa salah satu pondasi itu memang ibu, tapi pendukung utamanya adalah ayah. Jadi kalau setiap event hampir semua ibu-ibu gitu ya. Tapi dia tidak akan berhasil kalau tidak ada dukungan dari ayah gitu. Jadi kita juga walaupun namanya Ayo Bun, kalau ada event ya yang kaitannya dengan kebutuhan anak ya, tujuan akhirnya ke anak, pasti ada salah 1, salah 2, salah 3 yang membawa suaminya. Iya, karena juga tadi itu ya keterlibatan untuk parenting, pengasuhan anak juga dua belah pihak, walaupun memang ibu jadi yang utama di situ ya. Betul. Itu tuh Sobat Fox. Ada pesan nggak sih tapi buat ntar ya. Ntar di segmen berikutnya ntar kita akan kasih kesempatan nih kalau ada pesan-pesan buat. Ya nantilah pokoknya. Oke, kita tunggu Sobat Fox. Kita menuju ke segmen berikutnya ntar. 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Balik lagi nih Sobat Fox bareng sama Ayo Bun, dan ini adalah segmen terakhir. Padahal masih banyak lagi yang pastinya akan disampaikan karena tadi itu data isunya menarik loh ya, buat ya mungkin ibu-ibu muda atau yang mungkin sudah kenal sama parenting dan sebagainya. Ini sharing-sharing langsung dari yang sudah mengalami. Oke, tapi mungkin boleh tahu juga ini Mbak untuk Bu untuk agenda terdekat dari Ayo Bun sendiri. Terdekat ini kita ada project podcast sama Fox Radio juga. Jadi dalam rangka Hari Ibu kita ada ngobrolin tentang gizi, terus baca kemasan itu kita memang sudah pernah bikin waktu itu offline, tapi kita berusaha memfasilitasi untuk teman-teman yang waktu itu tidak hadir. Jadi kita bikin podcast itu bisa disaksikan lebih banyak orang kan, dengan harapan ilmunya akan tersebar lebih banyak. Ya, dan tersimpan ya. Betul. Terus ada juga cooking demo. Jadi itu dengan Kimai Hotel dan Modena itu nanti kita akan bikin menu bekal untuk sekolah anak yang simple tapi bergizi. Tetap segondok nih gitu. Jadi kita bikin podcast, nanti ada ahli gizi juga, ada dari Nutrifood juga yang memang sudah tersertifikasi untuk masalah itu. Jadi kita harapkan sih lebih banyak ilmu yang tersebar untuk ibu-ibu di luar sana gitu. Oke. Kapan itu Mbak? Untuk Hari Ibu. Hari Ibu tuh 22 Desember ya. Iya, nanti akan rilis di 22 Desember Fox Radio. Oke, kita tunggu di Sobat Fox 22 Desember ini ya. Agenda terdekat. Sebelum kita tutup kali ini karena ini segmen terakhir, kita pengen nih dengar boleh nggak nih pesan-pesan dari Ayo Bun, jadi dari Bu Herlin, dari Bu Desi, buat ibu-ibu juga yang mungkin dengerin ataupun nonton dari Let's Talk With malam hari ini. Monggo silahkan. Sebenarnya kalau untuk ibu-ibu atau bunda-bunda atau
mama-mama, mami-mami semua itu adalah orang tua yang sudah hebat gitu ya. Dan berbagai aktivitasnya, mau ibu bekerja, mau ibu di rumah, semuanya adalah ibu yang memang istimewa gitu. Nah hanya saja pesan untuk bapak-bapak malahan. Wah, ini. Semoga ada yang nonton podcast ini ya. Ada. Harusnya ada ya. Jadi mensupport support dari bapak, dari suami ke ibu-ibu adalah salah satu yang paling besar gitu ya. Jadi memang pondasi anak tidak hanya di ibu saja tapi kedua orang tuanya, dan itu menjadi salah satu tujuan setiap keluarga gitu. Jadi keresahan ibu-ibu ini semoga juga menjadi salah satu yang diketahui oleh suami. Okay. Jadi suatu saat nanti pada saat komunitas ini sudah menjadi komunitas yang bisa membantu ibu-ibu, juga bisa membantu keluarga secara keseluruhan, dan bisa ngerangkul bapak-bapaknya juga. Ya, gitu. Oke. Terima kasih Berlin. Bu Desi silahkan. Kalau saya pribadi sih, setiap keluarga, setiap anak punya keunikan masing-masing. Jadi jangan berpatokan dengan parentingnya Nikita Willy, parentingnya Andin Aisyah. Ketika tidak sesuai ekspektasi tuh kayaknya, aduh kok sedih, aku gagal jadi seorang ibu. Nikita Willy, maaf Bu, Nikita Willy nggak asah-asah ya. Iya betul. Nikita Willy nggak umbah-umbah, jadi stresnya tidak sebanyak kita yang kita asah-asah, kita umbah-umbah gitu loh. Terus ketika lihat rumah berantakan sedikit, stres sendiri gitu kan. Jadi bolehlah lihat itu, tapi jangan terus dijadikan itu patokan harga mati. Ketika kamu merasa kamu gagal. Enggak, setiap anak, setiap keluarga punya keistimewaan sendiri-sendiri. Jadi berdamai dengan kondisi. Kalau memang anakmu berantakin mainan, sudah gitu loh, anak sedang belajar di situ, tapi terus tidak usah merasa gagal sebagai seorang ibu karena rumahku berantakan, aku tidak bisa jadi role model seperti Nikita Willy, seperti Andin Aisyah. Enggak gitu loh. Jadi punya keunikan dan punya kelebihan masing-masing. Oke. Terima kasih Bu Desi pesannya ya. Dan ini gimana nih kalau mungkin bunda-bunda yang lagi nonton ini mau gabung, gimana nih? Boleh banget. Cuma ngeliat atau join Instagram atau gimana? Jadi yang kalau untuk semua event kita selalu terposting di Instagram di @ayobun.id ya. Ayobunnya bunnya pakai D ya. Ayobun.id. Dan kalau nanti sudah DM aja nanti, yuk gabung dengan kita. Nanti kita akan buatkan satu invite untuk ke WA grup kita. Ya, insya Allah nanti setiap event, setiap kegiatan kita akan informasikan. Oke. Itu Sobat Fox, gampang banget, dan ini juga sekali lagi karena ini sebuah komunitas ya kan, terbuka juga buat semuanya, buat bunda-bunda semuanya. Kalau mau join, cek aja dulu di Instagramnya ayobun.id, yang minat yang mana bisa ngajak ngobrol adminnya juga di situ ya. Iya betul. Terima kasih sekali lagi ayobun.id. Terima kasih Mbak Berlin, Bu Desi, terima kasih sudah datang ke Fox Radio Jogja, sudah mau sharing-sharing di Let's Talk with malam hari ini. Itu tadi obrolan kita Sobat Fox bareng sama ayobun.id, dan nantikan terus obrolan-obrolan yang seru lainnya di Let's Talk with. Dan untuk itu dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Your Soul, Your Hits.